ke orang tua. Penilaian orang tua seperti apa. Kalau dari Bu Nisa tadi kan mempertimbangkan calonnya mengerti agama, iya kan? Lebih mengerti agama dari kita. Karena orang tuanya juga menginginkan calon suami Bu Nisa yang akan menjadi suaminya itu mengerti agama. Nah, begitu juga mungkin keluarganya Mbak Fira, saudari-saudari atau teman-teman kita yang masih di umur 20 tahun yang ingin menikah, yang dipertimbangkan memang sebaiknya agama. Fakhtar bidzatid din taribat yaduk. Kalau mau memilih, jangan kecantikannya saja, jangan hartanya saja, jangan nasabnya saja, tapi pilihlah agamanya. Kalau Anda memilih karena dasar agama, orang saleh, orang bertakwa, maka Anda akan bahagia. Anda laki atau Anda perempuan. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, jika datang seseorang laki-laki tardawna dinahu, kamu lihat agamanya bagus, bertakwa, akhlak, meminang putrimu, jangan ditolak. Kalau kamu tolak, akan terjadi fitnah nanti. Ancaman dari Nabi SAW, jika datang meminang putri kita seseorang yang saleh, lepas dia fakir, dia miskin, lepas dia keturunannya istimewa atau tidak istimewa, yang penting dianya. Maka sekali lagi, pilihlah, jika Anda laki-laki, perempuan yang punya agama takwa Allah. Kalau Anda perempuan, pilihlah laki-laki yang punya agamanya takwa Allah. Maka jaminan dari Nabi Muhammad, hidup Anda akan bahagia. Kalau menurut saya, ketika kita menikah, setelah menikah kan kita kan ingin memiliki keturunan ya, ingin memiliki keturunan. Otomatis kalau seumpama agama yang jadi patokan pertama, berarti kan kita setelah menikah kepingin punya keturunan, kita mendapat bibit. Ketika orang beragama itu insya Allah sih ikhtiar kita bibitnya itu akan lebih bagus. Kalau bibitnya lebih bagus juga akan menghasilkan anak yang bagus juga. Entah itu minimalnya pokoknya itu wis ngerti agama juga gitu loh. Itu juga jadi pertimbangan gitu loh. Kenapa yang pertama itu adalah yang agama, yang kriterianya itu harus agamanya lebih bagus dari kita gitu, atau setidaknya setara dengan kita, karena ya tadi kedepannya itu karena kan ya visi kita ke depan kan punya anak, dan anak itu kan harta kita investasi kita yang harus kita besarkan dan itu yang harus kita didik ngono lho. Investasi ini wis berbobot tapi ya insyaallah ya ke depannya lebih enak lah. Penting bagi kita, kata baginda Rasul, kalau memilih jodoh, fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Pilih yang memiliki kualitas agama yang baik, maka engkau akan beruntung. Bahkan Mbah Maimun Zubair bilang, cari istri gak perlu yang pinter-pinter keminter tentang urusan dunia lah. Yang ada nanti ingin menguasaimu, merasa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yang ada begitu. Cari yang gak tahu tentang urusan dunia tapi yang soleh, yang solehah. Karena juga anak itu, mencetak anak yang soleh dan solehah tergantung dari ibu. Karena ibu yang lebih banyak intensitasnya dengan anak, air susunya juga dari ibu, pengajaran yang lebih pertama itu juga dari ibu. Al-baitu madrasatul ula, rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kalau istri-istrimu itu baik, istri-istrimu itu mereka mau ngaji, mau mengajarkan akhlak agama yang baik kepada anak-anakmu, insya Allah kamu kerja di pabrik pun insya Allah yakin istrimu bisa mendidik anak-anakmu dengan baik. Menurut Mbak Fira, pribadinya Mbak Fira itu penting gak? Penting mana calon bojo sampean niku
sukses, wis maksudnya wis mapan, punya apapun itu, sejenis mobil, sejenis itu, terus nilai dalam hal agama itu kurang. Terus Terus melindi karo wong sing agamae, dalam artian agama tidak punya status sosial iki keluarga pesantren apa mek ya anake wong biasa cuman ngerti agama ya mek iso sembayang jangkep, mek iso ngaji ngono, cara seperti itu jenengan. Ini saya disuruh memilih apa iya, gimana? menurut jenengan itu jenengan melindi pertimbangannya seperti Yang apa? tadi Sing apa ya? yang agamanya sejak tadi dan pekerjaannya sederhana. Pertimbangan kenapa milih? Karena mungkin orang kalau agamanya lebih ngerti agama itu lebih bisa apa ya Mbak? menenteramkan hati. Menenteramkan hati, karena yang dibutuhkan di rumah kan kok kita berkecukupan, hati tentram itu wis bahagia gitu loh, daripada kita foya-foya. Asli ya. Hartanya melimpah tapi tidak bahagia, tidak tentram, suami tidak bisa mengayomi kita gitu loh. Mantap. Bagaimana cara jenengan menilai wong lanang itu ngerti agama, dan bagaimana cara seorang orang tua mengerti punya nilai calon iki ngerti agama. Nah, carane menilai itu seperti apa? Kan orang mungkin kan angel. Pertama ngecek wong secara keilmuan pas arek ku ngerti agama kan angel. Apa dikai pertanyaan ngono enek calon mantu dikai pertanyaan sapa Tuhanmu, sapa Gustimu. Dites sembarang kali apa seperti itu, apa dilihat Pengalaman pribadi ya. Wow. Kok ngeri you Mas? Bagaimana cara mengenal calon kita itu ngerti atau mengamalkan agama. Orang ngerti tok tapi mengamalkan juga. Bagaimana caranya? Nah yo, sering diajak diskusi tentang ngobrol tentang agama. Kemudian lingkungannya juga harus dilihat. Dia background keluarganya seperti apa gitu loh. Gitu. Background keluarganya seperti apa. Terusan tuh sering dijak diskusi. Mungkin kalau orang tua juga sama sebenarnya. Yang saya dapatkan dari orang tua saya juga sama gitu loh. Orang tua pertama kali ngerti dia tahu agama, dia gimana keluarganya juga dari diskusi, dari ngobrol gitu loh, ngobrol sharing sama calon mantunya itu. Mungkin ya enggak agamamu apa ya enggak. Ora dijadai. Enggak. Ndek pondok biyen ngajine kitab apa, contohnya seperti itu. Kalau semama dia pernah mondok atau enggak itu ketika dia lebih tahu agama mbuh iku le biasanya nang ndi apa ngaji pengajiannya di mana seperti itu. Siap. Kemudian ketika dijak ngobrol agama itu nyambung dan kan kerasa ya mungkin ya kalau kadang kita di bawah dia gitu loh, pengetahuan agamanya. Oh iya, banyak hal baru yang kita dapat dari dia gitu loh. Setuju saya. Setuju. Setuju. Berarti caranya seperti itu. Caranya jadi sharing. Terus Marunu ini kalau mengetahui cara mengetahui calon kita ngerti agama. Calon kita. Cuman permasalahan kedua, kalau calon kita setelah kita tanya, kita sharing, agamanya kurang atau bahkan tidak mengerti, sikap kita itu harus bagaimana? Kadung kenal, kadung secara struktur wajah iki srek, ya kan? Struktur wajah iki srek, struktur komunikasi iki yo srek, cara komunikasi iki srek, tapi kita tahu kalau ini agamanya kurang. Nah, dan orang tua kita itu juga tidak mau calon mantu yang agamanya kurang. Lah sikap kita itu bagaimana? Meninggalkannya atau ada cara lain? Iki dhisik ae. Ayo jenengan. Enggak, kalau saya mungkin lebih ke ngajak belajar bareng-bareng sih, Mas. Ngajak Ngajak belajar bareng-bareng ini belajar kelompok belajar bareng-bareng ya apa belajar bareng-bareng ya apa ya dicari tadi itu kurangnya apa terus ya enggak maksudnya
apa aku jenenge belajar bareng kita nyari guru ngaji bareng apa tak kita berproses bareng-bareng belajar bareng semuanya iya lebih dijelaskan ngono lho Mbak. Jadi belajar bareng kok khawatirnya kalau kita ngomongkan agama ya tetap motivasi belajar bareng semua orang itu ada. Nah, kadang-kadang seperti orang buat jajan atau makanan masakan semua orang itu kepingin masak. Cuman cara masaknya berbeda-beda. Lah itu berdampak di hasil masakannya. Kalau masakannya cara masaknya salah, jadi masakannya kasinen, gak enak. Kalau cara masaknya benar, itu enak. Nah, begitu juga belajar agama. Semua orang punya niat belajar agama. Cuman caranya itu seperti apa? Nah, khawatirnya nanti kita ya terutama orang yang teman-teman kita yang nonton, oh berarti kita harus belajar agama. Tapi caranya belajar nang Google. Kan kita cari nang YouTube. Cara bahaya itu. Ngeri. Jihad berarti. Kak, saya cari guru ngaji. Guru ngaji yang Terus datang ke majelis taklim, lingkungan, ya, bangun lingkungan. Kayak biasanya di Masjid Sabilillah gitu kan ada ya pengajian-pengajian gitu ya. Masuk, kita mulai siap. Memberanikan diri, bukan memberanikan diri, memulai. Siap, itu ya, itu salah satu tips juga. Iya. Saya kira itu bagus. Dari Mbak Vira itu punya angan-angan kalau seandainya siapapun itu punya calon yang sudah srek cara komunikasi, secara wajah, terus tanggung jawabnya wis klop. Cuman kalau di nilai agama, entah itu siapa yang nilai, entah itu orang tua kita atau saudara kita kurang, ya kita berusaha menjadi lebih baik dengan cara kita menuntut ilmu agama dengan guru yang benar-benar ngerti agama, bukan tampilannya saja pakai kopiah seperti saya koyo ngerti agama baik. Jadi benar-benar yang mengerti agama, orang belajar ke orang yang mengerti agama dan mengamalkannya dan membangun lingkungan. Tadi kalau Mbak Vira tadi kan menyampaikan pengajian di Masjid Sabilillah, berhubung daerah Malang, Sumpil dekat Masjid Sabilillah, itu bagusnya itu membangun, kita harus datang ke situ itu bagus karena membangun lingkungan. Pertama teman kita atau lingkungan kita itu plus dalam hal agama, terutama sikapnya yang bisa kita lihat. Itu penting, bangun lingkungan seperti itu penting. Saya kita itu bagus sekali. Semoga ya nanti Mbak Vira atau orang-orang yang mendengarkan itu bisa melakukan itu sesegera mungkin. Amin. Kalau dari Bu Nisa gimana? Ada yang disampaikan? Kalau dari pertanyaan sampean itu tadi ya, seumpama kita wis kadung cinta-cintanya. Terus ternyata itu kita sadar gitu, tapi dia bukan untuk masa depan kita. Bukan gitu. Masa depan kita. Terusan gimana? Ya mungkin pertama kita harus legowo dulu. Kita mulai bisa menata pikiran. Wis gak usah sing yang dulunya mungkin 80% cintanya, sekarang kita harus bisa menata hati dan pikiran 50-50 gitu loh. 50-50 bukan berarti kita itu wis gak ada harapan dengan dia atau kita harus selalu ngedut dia, enggak. Balik lagi, ridho orang tua itu kan ridho Allah itu kan di ridho orang tua. Jadinya gimana kita kepingin hidup ini tenang, tentram dengan ridho orang tua. Jadi yang pertama betul kata Mbak Vira itu tadi, sebelum itu kita harus menata hati lagi. Oh ya sudah, kita harus siap kehilangan dan siap melanjutkan. Gitu. Terus yang kedua itu mulai datang memantaskan diri belajar agama bareng seperti itu. Kalau memang alasan orang tua itu tidak sreg di agama atau pokoknya itu apa kriteria orang tua, kita berusaha gitu. Tapi kalau seumpama dengan berjalannya waktu kita berproses itu, kemudian nanti ada yang menyerah salah satu, atau kalau emang menyerah salah satu ya wis berarti emang wis gak jodoh no, iki mungkin jalannya Gusti Allah koyo ngene iki ngono. Tapi kalau emang kita akhirnya itu menjadi lebih baik dua-duanya iku, ya wis rezekine sampean dan akhirnya bisa melanjutkan dan bisa memberitahu ke orang, bisa menunjukkan ke orang tua kita pantas gitu. Saya kira sangat bisa diterima lah
tidak perlu penalaran lagi atau butuh dalil. Saya kira lingkungan terus tujuan agama itu sangat penting juga dalam membangun fondasi rumah tangga. Nah, setelah membahas tentang komunikasi dengan orang tua, terus masalah calon harus mengerti agama, itu pun kita dicatat itu bukan standar harus begitu, tidak. Itu pilihan jenengan semua. Kalau memang cocok dengan prinsip atau karakter kita untuk membangun rumah tangga sampai menjaga keutuhan rumah tangga dengan basic agama, itu nggih monggo jenengan pakai. Kalau tidak ya tidak harus sepakat dengan kita. Toh kita siapa kita? Siapa Allah? Remuan rengginang. Nah, cuman kita sharing, mungkin ada orang yang melihat mungkin bermanfaat. Tujuan kita itu yang terutama untuk menasihati diri kita pribadi. Sebenarnya untuk menasihati kita, membuat kenangan atau dokumentasi yang menurut kita tidak jelek lah, tapi tidak terlalu baik di YouTube. Nah, siapapun itu, terutama Mbak Fira, apa yang diinginkan semoga tercapai. Amin. Terutama mendapatkan calon pasangan yang ideal, yang diridhoi orang tuanya, yang membawa keberkahan di keluarganya nanti, dan yang menjadi bibit anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, sekian dari saya, keluarga Pringori. Apabila ada perkataan dari Makasih saya, ya Mbak Fira sudah meluangkan waktunya Sudah dibekali di tengah-tengah kesibukan bekerjanya. nanti IG-nya Mbak Fira saya cantumkan di deskripsi. Ya, terima kasih. Nanti tadi saya apabila perkataan kita ada yang salah menurut Anda, kami mohon maaf, dan kami apabila tadi kan keceplosan dalil tidak menunjuk kami tidak macak jadi kiai, ya mohon maaf, kami tidak berniat mendalili Anda, kita hanya untuk berbagi, mungkin bermanfaat. Pengalaman, berbagi ilmu, dan buat teman-teman yang punya tambahan ilmu atau pengetahuannya lain tentang Kawin. tentang untuk permasalahan ketika anak usia 24-an seperti Mbak Fira ini, atau sharing pengalaman atau pertanyaan yang bisa kita sharingkan, monggo boleh langsung jawab di komen. Iya, nanti tunggu tamu-tamu kita ini dari Pakistan, nanti insya Allah yang akan datang dari Hindustan, dari Suriname, India. Dari mana tamu-tamu kita luar biasa. Terima kasih. Semoga siapapun yang melihat yang belum menikah mendapat jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah semoga diberi karuniai anak yang soleh-solehah dan diberi kelebihan suami atau istri, kelebihannya yang bertambah, bukan istrinya atau suaminya yang bertambah.